Sobat Memo, apa kabar hari ini? Hari ini kita bertemu lagi ya bersama dengan saya Ajeng dalam podcast Cangkire Memo. Seperti biasa, sesuai dengan tagline kita, ya toh, cangkruan boleh santai tapi obrolannya tetap berisi. Ya, hari ini kita spesial nih kedatangan kakak-kakak cantik, ya toh, dari pengusaha fashion ternama. Kira-kira siapa? Kita kenalan dulu karena kan ada peribahasa yang tahu kalau nggak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu dengan kakak-kakak yang cantik di hari ini ya. Selamat sore. Sore Mbak Ajeng. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih siapa nih kok cantik-cantik sini. Setengah abad tapi Cantik loh, auranya terus. yang penting sehat ya Mbak Ajeng. Betul. Terus diperkenalkan siapa ini? Nama saya Putri, biasa dipanggil Bunda Putri ya. Bunda. Saya berasal Kediri, jadi Putri Kediri asli. Produk Betul, Kediri. betul, produk Kediri asli, Jawa asli. Nah ini yang di samping saya ini adik saya, dan di sebelah sana anak saya. Monggo silahkan perkenalan. Perkenalkan, kakak kenal nggak sayang? Nanti nggak tak sayang. Saya perkenalkan, saya Linda Zi dari asli Kediri juga. Produk-produk Kediri ya ini. Betul, produk Kediri. Kalau saya, nama saya Ayu Widya, tapi biasanya dipanggilnya Ayang. Asli Kediri juga. Ini kita putri-putri Kediri. Iya, katanya ya. Kediri luar biasa. Oke, betul sekali, luar biasa. Ini perempuan-perempuan asli Kediri ya. Iya betul. Oke, ini kalau boleh tahu, ini tuh punya usaha apa sih? Kok ini di sini ya di mejanya ada banyak baju, ada banyak skincare. Ini tuh apa sebenarnya? Gini Mbak Ajeng, kebetulan memang kami sekeluarga, saya, adik, setelah anak ini, memang kami ini adalah salah satu apa ya, istilahnya kami bergerak di bidang UMKM. Ya, jadi UMKM lokal ya, seperti garment, kemudian ada juga body care. Nah, iya, memang tidak bisa kita pungkiri sekarang yang namanya pakaian ya, sandang itu tidak bisa lepas dari kebutuhan sehari-hari ya kan. Terus kemudian juga kalau yang body care, skincare itu kan memang sekarang sudah ini ya Mbak, sudah familiar ya, sudah bukan satu hal yang awam atau jadi sudah menjadi satu kebutuhan memang. Makanya kami sekeluarga kebetulan kami bersama-sama berusaha untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, terutama dengan produk-produk yang terjangkau, tapi tidak meninggalkan kualitas. Nah, tentu itu yang pasti. Biasanya kan yang dicari yang murah tapi kualitasnya bagus. Betul, ya kan. Rata-rata kan kalau kita mau beli baju yang bagus kok, apalagi untuk era sekarang ya, mungkin apalagi ibu-ibu macam kami ini kan ya mikir anak mau masuk sekolah, ya kan, belum lagi kebutuhan lain. Mereka kan pasti berpikir bagaimana nih untuk supaya keluarganya, anak-anak tetap tercukupi semua kebutuhannya, di kebutuhan sandang, pangan, papan. Kalau kebetulan kami di sandang ya, itu bisa tercukupi tanpa harus memberatkan ini apa, betul. Apalagi sekarang kita juga lagi bergerak di bidang bisnis online. Jadi memang sekarang sudah menjadi eranya ya, gitu loh. Apalagi sekarang bisa kita lihat di mana-mana pemasaran dari bidang apapun lah. Nah, sekarang sudah menggunakan basisnya digitalisasi, iya, media digital ya kan, digital marketing. Sekarang itulah yang sekarang memang sedang kami geluti bersama keluarga. Kalau boleh tahu nama produknya apa sih? Nama produknya kalau kita untuk di fashion ini kita punya dua produk Mbak. Kita punya dua brand, yaitu Ayana sama Namoda. Ya, kalau untuk yang di body care-nya kita pakai Viva Beauty. Orang biasa kenal PF Beauty. Oh gitu. Gitu. Kalau boleh tahu ini untuk yang fashion dulu aja ya. Iya, boleh. Untuk fashionnya ini sebenarnya bergeraknya di apa? Produk baru apa? Macam-macam. Jadi kita ada produk yang kita produk sendiri, ada yang kita produk yang ambil dari luar juga bisa ada. Jadi kita mix gitu, kita mix. Jadi intinya memang apa yang kita geluti sekarang ini adalah bagaimana
cara kita untuk tetap survive dalam dalam kondisi ekonomi Ya, yang saat ini resesi sedang ini ya. gonjang-ganjing nih ya, Ya. gitu loh. Jadi pasca COVID kemarin kan sampai sekarang kan nggak bisa kita pungkiri ekonominya semakin Masih, menurun ya kan Mbak ya, gitu loh. Daya beli masyarakat melemah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa eksis dalam kondisi seperti ini, bisa tetap beraktivitas, mendapatkan penghasilan, ya kan? Dan tidak lupa kita punya nilai plus, yaitu bisa memberdayakan UMKM, SDM di lingkungan sekitar kita. Nah, itu Sekitar kami. pentingnya. Ya betul, poin pentingnya. Nah, apalagi sekarang kan kami sudah punya beberapa cabang. Nah, seperti adik saya ini, Bu Linda ini di cabang yang di Imam Bonjol. Nah, kebetulan anak saya ini cabang yang di Slamet Riyadi. Nah, otomatis dengan seperti itu kita membutuhkan serapan tenaga kerja yang lebih lagi, mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian juga kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak muda yang kreatif. Oke. Nah, ibu-ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, tidak perlu kemana-mana. Sekarang di era digitalisasi ini sebenarnya semuanya serba mudah kalau kita tahu caranya, Mbak. Tidak sesulit yang dibayangkan, gitu loh. Kalau kita mau berusaha, apalagi kita juga saat ini juga apabila ada dari anak-anak muda potensial yang ingin berkembang, kemudian ingin mengeksplor kemampuan diri, kami membuka kesempatan seluas-luasnya, gitu. Apalagi kan dengan adanya studio-studio untuk berjualan online, membuka banyak lapangan pekerjaan baru untuk mereka. Di tempatnya Bu Linda, di tempatnya anak saya ini ada beberapa studio juga, gitu. Dan masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang lain yang ingin berkembang, gitu loh. Mengeksplor diri, gitu loh. Kami terus membuka kesempatan, gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri media online ini kalau memang sudah kita tahu caranya memang tiada batas. Benar kan, Mbak? Betul. Nah, tidak. Sekarang online. Betul. Apa aja sekarang bisa dijual dengan online. Betul sekali. Oh, berarti ini mulai adanya kapan sih, Mas? Ini boleh flashback berarti ya? Oke. Ini memang dulu waktu anak saya ini ceritanya waktu mulai anak saya ini kuliah, Mbak. Nah, dulu saya berpikiran bagaimana ya sambil anak saya kuliah, terus saya juga ingin mempelajari anak saya untuk usaha gitu loh. Awalnya untuk terjun ke garment itu memang dari awalnya saya hobi yang keterusan, ya, gitu loh. Dan memang dulu kami ini benar-benar pure pemain offline. Jadi memang outletnya Bunda itu dari mulai ujung barat sampai ujung timur, dari mulai Sumatera sampai ke paling timur itu Ambon, ya, Sulawesi, Kalimantan, nah, semua ada semua di sana. Jawa, terutama Jawa Timur kami dulu ada di Surabaya, Malang, dulu di Kediri juga ya. Dulu yang pegang Bu Linda di KM dulu. Cuman karena mungkin setelah kesini era COVID itu kan semua mall harus tutup ya Mbak ya. Karena kita harus lockdown. Sementara di situ saya harus berpikir bagaimana dengan nasib karyawan-karyawan saya yang notabene rata-rata mereka adalah ibu-ibu, kaum perempuan, ibu rumah tangga, ada yang janda dengan banyak anak dan umur mereka relatif masih muda. Gak mungkin saya akan PHK kan mereka semua, dan itu kejadian di tahun 2020. Iya, di era 2020, dan saya masih menampung mereka dalam kondisi mau tutup itu, memberikan gaji kepada mereka biarpun akhirnya di bulan ketiga, karena kan waktu COVID lockdown pertama itu kita kan pas Ramadan. Jadi saya sudah terlanjur produksi baju sekian puluh ribu untuk persiapan prepare di Ramadan, karena memang tidak bisa dipungkiri panennya orang garment itu di saat Ramadan dan Natal tahun baru. Nah, kalendernya itu. Jadi ya mau bagaimana lagi Mbak? Gitu. Karena memang situasinya ya yang tidak mengizinkan, semua di luar rencana kita.
Tapi dari itu semua akhirnya saya berpikir bahwa dulu saya berpikir nggak mau online, wis gini aja udah gitu loh. Padahal teman-teman saya sudah waktu itu tahun 2018 itu teman saya sudah ada yang memulai di online. Saya pernah diajak tapi waktu itu saya masih nyaman masih nyaman di zona nyaman lah gitu loh. Saya masih enggak lah gitu loh. Tapi akhirnya 2020 mau nggak mau kita harus beralih. Saya harus bagaimana nih? Nggak mungkin saya harus tetap seperti ini. Harus berpikir bagaimana untuk kita terus bisa eksis. Life must go on, ya kan gitu loh. Nggak mungkin kita harus berhenti stuck. Namanya juga perut lapar, nggak bisa ditahan. Betul. Nah gitu loh. Akhirnya mau tidak mau, padahal saya ini orangnya jadul. Ya. Di kesempatan ini saya juga ingin menginspirasi juga para kaum wanita, apalagi adik-adik yang masih muda. Buat saya aja, saya ini sudah setengah abad, umur saya sudah 50 tahun. Yang notabene jadul. Alhamdulillah. Anak saya sudah umur 30 berapa deh? 32. Nah, anak saya sudah umur 32. Saya sempat pesimis waktu itu. Jujur saya waktu itu saya harus memulai dari mana? Saya nggak ngeh teknologi, nggak melek teknologi sama sekali. Namanya juga kita kaum jadul, ya kan? Saya sempat bingung harus dari mana saya memulai. Tapi karena berbekal saat itu saya harus eksis. Saya tidak mau kalah dengan keadaan. Apapun caranya saya harus bisa. Itu yang saya menyemangati diri saya. Saya menyemangati diri saya sendiri bahwa saya pasti bisa. Insya Allah saya pasti bisa kalau saya mau berusaha, saya mau belajar. Akhirnya saya mempelajari bagaimana cara orang berbisnis online, bagaimana caranya orang sekarang seperti yang lagi trending bahwa kita berjualan dengan cara lain di marketplace ya gitu loh. Akhirnya mau tidak mau saya harus belajar dan alhamdulillah bisa gitu loh. Dan sekarang adik saya, anak saya alhamdulillah juga sudah mengikuti saya gitu loh. Bahkan adik saya, anak saya sekarang kami bersama-sama gitu loh. Dan sudah bisa istilahnya merasakan oh iya ya ternyata di era globalisasi, di era digitalisasi ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Nah, jadi buat masyarakat yang ada di luar sana dalam kondisi sekarang ini sebenarnya tidak susah untuk mencari penghasilan, tambahan penghasilan ya gitu loh. Dan kami di sini juga buat adik-adik yang kreatif masih membuka lebar luas-luas lapangan pekerjaan buat yang ingin maju. Tadi kan dibilang berarti awalnya kan offline dulu. Iya, offline dulu. Pasti kan butuh penyesuaian. Betul. Nah, itu seperti apa mungkin? Ya, tidak semulus yang dibayangkan. Nah. Ya, memang semua itu harus berproses ya Mbak ya. Semua itu harus berproses. Tidak seindah yang orang kan kadang yang diperlihatkan hanya yang indah-indah. Iya. Fase-fase di mana sudah ini ya, tapi gitu loh. Tapi yang bagaimana di saat waktu kita masih jatuh bangun itu memulai bisnis online ini kan suka dukanya itu saya itu hampir 1 tahun. 1 tahun pertama itu penuh suka duka. Jadi bagaimana caranya supaya kita membina akun, namanya kita berbisnis online, kita berjualan di marketplace ya gitu loh. Nah itu juga kita harus punya toko online dulu, membangun akun, membangun personal branding. Nah itu yang penting. Nah ya karena kebetulan kami bukan affiliate, kami adalah seller. Nah gitu loh yang notabene kami tidak mengandalkan berapa jumlah HP atau berapa jumlah perangkat pendukung gitu loh. Apalagi dalam kondisi kita COVID ini kan juga kita harus berpikir kita nggak mungkin harus bakar modal yang besar kan gitu loh. Saya berpikir bagaimana dengan waktu itu modal yang saya punyai, saya bisa memulai bisnis ini. Bismillah, melalui suka duka itu tadi ya, jatuh bangun itu tadi. Awalnya ya kita masih sepi, tapi alhamdulillah ya begitu saya mengawali itu, saya belajar gitu loh. Saya pelajari, oh harus begini misalkan.
kalau begini tidak boleh, kan banyak aturan-aturan juga ya Mbak, ada regulasi yang harus kita pahami di dunia online ini gitu loh. Jadi banyak peraturan-peraturan yang harus kita juga tidak bisa kita langgar gitu loh. Jadi banyak suka dukanya di situ sih kemarin itu gitu loh. Ya, setelah kita tahu ya udah kita ini aja gitu loh. Oke. Nah, terus apa ya? Untuk sekarang ini kami ini memang ini Mbak. Memang kami ingin lebih mengembangkan lagi. Istilahnya mengembangkan lagi untuk bagaimana ya? Sekarang kan kita sudah alhamdulillah untuk di Kediri ini kami termasuk ya bukan yang terbesar, tapi alhamdulillah kami adalah juga salah satu dari pelopor pejuang online. Pejuang online untuk di Kediri ini. Ya gimana ya, aku sekarang saya bilangnya pejuang online karena mas sekarang eranya sudah digitalisasi. Gitu loh. Jadi saya mau tetap bersikap offline juga nggak mungkin. Jadi juga semoga pesan ini juga tersampaikan untuk teman-teman Bunda yang masih saat ini belum merambah ke dunia online, bisa berkembang gitu loh. Jadi kita harus sudah merubah paradigma lama, mengikuti eranya gitu loh. Gitu loh. Jadi sekarang ini memang alhamdulillah kita sudah bisa membina bisnis online ini. Dan alhamdulillah customer kita dari Sabang sampai Merauke, ya. RO semua repeat order. Nah, rata-rata juga mereka kalau sudah tahu produk kita, Mbak, gitu loh. Mereka pada menanyakan nih, Bunda, nggak ada bagaimana kalau saya ingin mengembangkan di daerah saya? Itu sering pertanyaan itu terjadi. Kadang ada customer kita dari Kalimantan kemarin itu juga gitu. Rata-rata bagaimana ya caranya supaya kami bisa mendapatkan produk dari Bunda, terus bisa kami kembangkan di daerah kami masing-masing. Nah, kami ada solusi Mbak di situ. Nah, solusinya gini, kita tawarkan kepada customer ya, kepada rekan-rekan, kepada customer kita, buyer-buyer kita itu, kita ada sistem seperti paket usaha. Itu seperti apa? Jadi paket usaha itu dari mulai paket usaha kecil Mbak Ajeng. Itu paket usaha kecil itu dari mulai 500.000. Nah, kalau 500.000 kan nggak berat ya istilahnya gitu loh. 500.000 sudah bisa jadi business owner. Gimana itu Nah, prosesnya? jadi gini, 500.000 itu kalau daripada dibelanjakan untuk belanjakan sayang, sekarang sudah bisa untuk menjadi seorang business owner ya dengan uang 500.000 tadi, yaitu dengan paket usaha kecil yang 500.000 itu nanti bisa mendapatkan barang-barang macam seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa random ukuran, bisa custom. Jadi maksudnya bisa request ya. Jadi random ukuran, random warna, random model. Dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Nah, kebetulan kita memang fokusnya juga ada di baju putih ini. Nah, di baju putih ini, tapi kita juga ada yang baju-baju seperti blazer, kayak dress, katun-katun warna gitu, batik itu juga ada. Nah, ini jadi sesuai dari request dari customer gitu loh. Jadi 500.000 itu sudah isi 25 baju. Jadi modalnya nggak sampai 25.000 per piece-nya, jatuhnya, per bijinya. Nggak sampai 25.000 ya kan gitu loh. Jadi 500.000 itu sudah dapat 25 baju. Jadi ya istilahnya sangat terjangkau lah ya. Untuk dijual lagi mungkin nanti di harga-harga 50.000. Itu kan kalau harga 50.000 ini kan masih sangat terjangkau ya. Baju-baju kayak begini gitu loh, bisa untuk kantoran, bisa untuk ibadah. Jadi kan kalau baju putih ini kepake semua gitu loh. Apalagi kan sekarang ini kan dari mulai zamannya era yang lalu kan sudah menggunakan baju-baju putih seperti ini Mbak gitu loh. Jadi customer kita ini rata-rata yang memakai rata-rata dari itu pekerja kantoran karena pasti kepake. Nah, anak-anak mahasiswa gitu, untuk ospek, untuk kuliah. Nah, terus untuk seragam-seragam sekolah, kemudian juga untuk kalau untuk biasanya di Bali itu kami kirim ke Bali itu untuk ibadah. Dan rata-rata kalau di Bali itu memang baju putih itu kan
banyak kepakainya. Bukan hanya untuk ibadah tapi untuk hari-hari gitu loh. Gitu loh. Nah, memang jadi kenapa kok kami memilih putih? Iya, alasan tadi kok putih semua gitu. Jadi sebenarnya itu gini, Pak. Dari awal memang saya itu penyuka warna putih. Ya. Saya dulu waktu masih muda ya, itu baju saya itu iya. Baju putih, hitam, krem sama celana jeans sudah. Gitu. Jadi itu aja. Terus alhamdulillah kok kesini itu tetap cinta putih gitu loh. Mungkin rezekinya di situ ya Mbak ya, nggak tahu juga mungkin rezekinya di situ. Jadi kami ini memang Ayana Mode, Ayana dan Namoda itu kalau di dunia online memang kami lebih dikenal dengan seller baju putih, garment putih lah istilahnya gitu ya. Jadi memang kami harus fokus ya Mbak ya gitu loh. Dulu mencoba berbagai ini, tapi ternyata kenapa yang lebih masuk kok saya fashion putih. Itu memang ya mungkin Allah kasih rezekinya di situ ya gitu loh. Jadi makanya di studio yang di Imam Bonjol, studio yang di Banjaran, di Slamet Riyadi itu juga semuanya basically-nya juga fashion putih. Ya biarpun fashion yang lain pun juga ada. Nah, kemudian juga nanti kita akan kembangkan juga yang di studio kita yang di cabang Imam Bonjol itu nanti kita akan kembangkan ke store offline dan plus online gitu loh, gitu ya. Nah gitu. Pengembangan kita ke depan itu adalah seperti itu. Jadi saya ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk ya sesuatu yang berbeda lah. Saya ingin memang sebelum ini ya, saya memang ingin itu punya keinginan, punya cita-cita itu gimana ya. Saya pengen ada satu tempat itu yang ruangannya itu luas, dimana di sana saya bisa membuka store offline plus online. Jadi dimana di situ ada customer yang langsung bisa datang juga berbelanja, sambil juga host kita itu juga live secara online gitu loh. Nah kan unik tuh ya, gitu loh, unik. Jarang ya, belum ada. Kayaknya belum ada ya kayak gitu ya. Nah rencana itu akan kita buka nanti di Imam Bonjol. Ada bocoran mungkin kapan? Insya Allah ini bulan 8. Ini kita lagi prepare menghadapi preparation di. Nanti kan Mbak Aceng juga kita info. Jadi dengan dibukanya outlet yang di Imam Bonjol itu kan juga nanti otomatis Mbak kita akan menambah lagi untuk serapan tenaga kerja, terutama untuk lingkungan di sekitar kita, SDM di lingkungan sekitar kita, kemudian juga produk-produk UMKM juga kita akan tampung juga di situ. Bila mana ada mungkin yang produk-produk UMKM susah untuk menjual, kita juga bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang kesulitan. Misalkan nih, saya punya produk ini, produk baju atau mungkin produk daster. Kok daster saya nggak jalan ya Bun? Gimana caranya? Monggo silahkan nanti yang ingin sharing, mungkin ingin bekerja sama dengan PT Ayana Mode Group, monggo silakan, kami dengan kedua belah tangan terbuka akan membantu dan kita akan bekerja sama gitu loh. Terutama juga untuk kaum muda dan ibu-ibu yang ingin meningkatkan penghasilan, yang ingin menjadi reseller, bisa dengan paket usaha kecil itu tadi. Dan kami plus akan mengajari bagaimana cara menjual secara online. Nah gitu loh. Jadi dengan memberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana cara menjual, bagaimana cara live, bagaimana cara berjualan online. Karena orang sudah familiar dengan kamera, belum tentu bisa ngomong di depan kamera, dan itu perlu dilatih Mbak Aceng. Nah, kami memberikan pelatihan secara gratis. Itu yang penting gratisnya dicarikan gratis. Ya, jadi ya ada kita bisnis ya bisnis, kita usaha ya usaha, tapi kita ya ada sisi imbangannya untuk ke situ. Ada nilai plus lah yang kita juga bisa berikan kepada masyarakat. Itu tadi, kami tidak memungut biaya. Jadi untuk reseller-reseller yang membeli paket usaha di kami, bila mana ingin belajar ikut pelatihan host,
silahkan monggo datang ke basecamp kami, silahkan nanti akan kita jadwalkan. Oke. Dan itu gratis. Plus dapat makan siang gratis. Lengkap ya. Kalau mau ngemes juga ada mes gratis, Inji. Jadi memang kami sudah sepakat all in ya, gitu loh. Mau 1 bulan, monggo silahkan. Jadi kita tidak ini intinya buat reseller-reseller yang ingin berkembang, yang saat ini mungkin saya sudah punya uang nih, tapi saya belum bisa bagaimana cara menjual secara online. Saya belum ngerti itu Bun, bagaimana caranya live gitu loh. Nah, nanti Bunda akan ajarin itu. Adik saya juga akan ajarin itu, anak saya juga akan ajarin itu. Memang kami di sini memberikan pelatihan gratis kepada masyarakat yang memang ingin lebih pintar lagi bagaimana di era globalisasi ini, di era digitalisasi ini kita bisa berkembang. Melek digital. Betul ya. Jadi sudah melek digital, istilah bahasa kerennya ya, anak mudanya yang melek digital. Jadi di era digital marketing ini memang dulu saya memang bingung Mbak, bingung mengawali itu bingung harus dari mana, apa mungkin saya bisa. Nah jadi buat ibu-ibu rumah tangga di luaran sana, bunda-bunda, jangan berkecil hati. Contohnya saya ini loh, karena saya bisa bicara karena saya mengalami. Ya, saya seorang ibu, seorang nenek, 2 cucu, ya, umur 50 tahun, mengawali di usia 47. Yang notabene nggak melek teknologi, jadul, mengoperasikan komputer. Saya nggak malu kok cerita, saya nggak bisa, masih diajarin anak saya. Loh, beneran ini, gitu loh kan, sudah lama sekali saya tidak menggeluti istilahnya laptop aja loh, saya masih bingung. Waktu saya kerja dulu, sempat dulu 25 tahun yang lalu kan masih muda di dunia broadcaster itu berapa tahun ya dulu, sekitar 2 tahun, saya tidak lama. Tapi mungkin karena memang ilmu-ilmu waktu itu masih ada dalam diri saya kembangkan. Kemudian saya combine dengan bisnis. Nah, kebetulan dulu saya mengawali semuanya juga ini gitu loh. Oke. Kalau untuk tadi kan disampaikan ya untuk pelatihannya datang ke basecamp, mungkin bisa disampaikan basecampnya di mana? Oh iya. Kalau basecamp kami yang untuk pelatihan kebetulan di studio pusat di Podang di Kecamatan Semen. Nah, di daerah Waterpaksana Mbak, kebetulan kami di sana. Jadi buat semuanya masyarakat yang ingin belajar tentang online, monggo. Kami dengan senang hati menerima buat bunda-bunda semuanya, tidak hanya kaum perempuan. Sekarang di era digitalisasi ini bapak-bapak pun juga berjualan. Dan sudah banyak di luaran sana yang istilahnya umur tidak menjadi alasan. Ya, kemarin juga ada seorang kakek yang sukses. Tidak ada basically entertain, tidak ada basically jurnalisasi, tidak ada basically broadcaster. Iya. Dan malah menjadi sesuatu yang masyarakat tuh menarik gitu loh, dan berhasil. Nah, di situ loh, jadi beliau malah punya ciri khas tersendiri. Ya, karena sudah usia sudah sepuh, dengan bahasa yang ala kadarnya begitu, tapi semangatnya beliau itu loh yang membuat masyarakat akhirnya kan kesetrum. Nah, gitu loh. Lebih interest gitu loh. Interest gitu loh. Ini kan dari tadi di awal tadi kan disampaikan untuk penjualannya sudah dari ujung timur ke ujung barat, ini pasti omsetnya udah nggak kebayang nih saya. Ini udah nggak kebayang. Kamu boleh tahu tuh dalam sehari itu biasanya berapa piece sih? Ya, alhamdulillah lah Mbak ya. Saya juga sangat bersyukur, artinya sampai saat ini kami masih diberi kemudahan, ya, kelancaran. Alhamdulillah kalau kami ini sekarang ini ya perharinya sekitaran 600 pieces, ya. Karena harganya kan variatif ya. Ya, jadi sekitar standar itu 600 pieces standar. Kalau standar, kalau rame-ramenya ya mendekati angka 1000 pieces. Ya. Apalagi sekarang kan sudah
ada cabang. Cabang ada 2 Mbak. Kalau dulu kan masih 1. Nah sekarang cabang ada 2 di Slamet Riyadi dengan di Mak Bonjo gitu loh. Jadi ya puji syukur alhamdulillah ya gitu loh. Alhamdulillah ya kami sekarang karyawan itu sekitar 30 ya. 30-35 anggota di Total ya. total Sama itu produksi. ya Sama produksi. dengan produksi ya. Dan itu pun masih kita terus kita kembangkan karena memang kami ingin mengembangkan seluas-luasnya kepada teman-teman yang ingin maju, ingin bergabung bersama kami, silahkan. Kami masih sampai saat ini bahkan kami masih membuka loker ya, nah, karena kami ingin menambah ini lagi, menambah studio lagi ya, gitu loh. Ini kan kalau kita lihat di meja, ini nggak hanya baju. Apa mungkin ada gurita bisnis lain di bidang fashion? Ada, memang kami ada pengembangan ke skincare. Ya, seperti ini ya. Seperti ini kan, ini saya mencoba kemarin itu awalnya coba-coba bikin sendiri sebelum kami memang produksi secara ini ya, secara massal. Awalnya dulu masih coba-coba waktu saya masih di Sulawesi dulu kan, memang dulu saya basecamp di sana. Nah, jadi homemade gitu loh, home industry dulunya, home industry sebelum menjadi pabrikasi sekarang. Dulu saya bikin sendiri sama anak saya, adik saya, mencoba gitu loh, membikin gitu loh. Jadi adalah ilmu dari sana saya dapat gitu loh. Cuman kan dulu waktu itu masih home industry. Sekarang kita sudah produksi secara massal dan sudah BPOM. Nah, ini adalah saya mencoba memulai mengawali di body care dulu. Kenapa kok di body care? Karena body care itu menurut saya tidak terlalu riskan dan tidak terlalu ribet. Karena bukan untuk skincare ya, untuk wajah. Kalau wajah mungkin kadang-kadang takut ada komplain, wah ada yang nggak cocok. Nah, saya berpikir waktu itu, wah kita mengawali di body care aja lah, kayak gitu. Sama anak saya, sama adik saya itu. Nah, jadi ini untuk badan dan unisex, cowok cewek bisa pakai. Nah, ini untuk dipakai untuk siang. Jadi untuk pelindung sinar istilahnya, bukan untuk memutihkan ya. Kalau saya lebih kepada kesehatan kulit, menyehatkan. Kalau memang akhirnya kulit kita cerah, alhamdulillah ya. Bonusnya kulitnya cerah, terutama kulit kita sehat, terawat ya kan. Struktur kulit kita menjadi lebih rata dari yang mungkin ada yang bekas-bekas luka. Kita kasih ini, alhamdulillah. Kalau pakai yang ini untuk malam. Nah ini serumnya Mbak. Ini serum yang istilahnya brightening ya, pencerah. Tapi bukan yang untuk memutihkan. Cuman ini menyehatkan. Otomatis kalau kulit kita sehat pasti akan terlihat cerah. Tidak kusam. Nah karena sel kulit mati kita terangkat oleh ini, otomatis akan tumbuh jaringan kulit baru. Nah yang akhirnya lebih cerah. Ini untuk yang siang karena dia ada SPF-nya. Nah, kalau ini untuk malam. Nah, ini yang semuanya untuk lebih ke moisture. Dari moist ya, untuk menyehatkan kulit kita lebih lembab. Dan ini dipakai dari teen years sampai manula. Dari mulai anak 13 tahun sampai manula. Saya cobakan ke ibu saya yang usia sudah 70 tahun. Dan alhamdulillah kulit ibu saya tidak seperti wanita yang berusia 75 tahun. Masih alhamdulillah kulitnya masih ini. Masih mulus. Iya. Ya, ini terlihat cantik semua. Nggak putih sih Mbak, sehat artinya gitu ya. Saya juga ini juga pakai bukan untuk supaya putih, tapi supaya ya alhamdulillah lah untuk kulit orang 50 tahun masih inilah, masih sehat gitu loh. Sehat gitu loh, masih kencang gitu loh, masih nggak kendur. Terutama kan perempuan juga takut ya terhadap penuaan dini. Nah, ini untuk kulit, kesehatan kulit. Sebenarnya bukan untuk memutihkan, tapi untuk kesehatan kulit. Nah, jadi buat bunda-bunda semua jangan sampai nggak pakai ini. Itu penting ya. Viva Beauty. Untuk ini busui Busui bumi bisa pakai. Aman.
Saya sudah konsul, bukan karena anak saya dokter, jadi sudah konsul. Waktu saya busui menyusui anak kan juga pakai juga. Pakai. gitu. Alhamdulillah aman. Aman, karena Jadi, tidak pakai zat-zat kimia berbahaya yang tidak bisa digunakan oleh ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui. Jadi aman ya. Aman, dan bisa dipakai ya tadi dari tinius sampai manula, kemudian bisa dipakai untuk laki-laki dan wanita. Oke. Oke, untuk ini kan usahanya kita bisa dilihat itu kan lagi apa ya? Intinya dikenal banyak orang gitu kan. Alhamdulillah. Kedepannya kan biasanya mesti ada target. Kira-kira apa? Mungkin mau lebih merambah ke dunia luar, ke luar Indonesia? Atau seperti apa? Rencana itu sebenarnya ada juga sih, ya gitu, ada juga ya memang kami bertiga ya untuk next project memang kami memang target kita insya Allah mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depan memang kita harus sudah bisa go ya gitu loh. Jadi bukan hanya di Kediri aja, tapi memang kita sekarang lagi ini Mbak, lagi mengembangkan juga untuk kita punya cabang-cabang juga di luar Kediri. Bukan hanya di Kediri, cuman memang sekarang kita lagi fokusnya untuk Kediri. Ya, memang kita ingin memberdayakan istilahnya masyarakat dalam kondisi ekonomi yang sekarang seperti ini. Bagaimana supaya masyarakat itu, terutama ibu-ibu, bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, lebih ke situ ya. Insya Allah kalau untuk kami sekeluarga sih sudah ini ya, sudah ini cukuplah dengan untuk diri kami. Jadi istilahnya kami ingin bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kami Dan orang-orang seperti itu. Nah, gitu loh Kak. Terutama membantu yaitu tadi ibu-ibu yang saat ini mungkin sulit untuk mencari penghasilan, yang suaminya terkena PHK. Sekarang kan kejadian seperti itu banyak sekali. Nah, untuk mengurangi tingkat pengangguran, otomatis kalau tingkat pengangguran bisa dikurangi, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang di luar. Itu. Fokusnya membantu ibu rumah tangga untuk menghasilkan cuan tapi tidak meninggalkan waktu Bersama keluarga. bersama keluarga, suami maupun anaknya. Quality time-nya itu tetap terjaga walaupun sebagai ibu rumah tangga. tapi tetap berjuang. Iya, ini tetap menghasilkan uang tapi tidak meninggalkan Mengembangkan. perannya sebagai ibu. Jadi kita berjuangnya dari sektor ekonomi mikro, Mbak. Oke. Nah, gitu loh. Jadi memperkuat sektor ekonomi mikro. Jadi dari lapisan bawah ya. Kalau yang lapisan atas kan mereka sudah ini ya, cukup dengan dirinya. Jadi bagaimana sekarang ini kita memberdayakan ekonomi mikro. Dan sebenarnya bisnis online itu tidak harus dengan modal yang besar gitu loh. Itu yang Dengan 500.000 ya gitu loh. Bahkan untuk yang belum mungkin dapat punya uang 500.000 bisa ikut pelatihan. Nanti bekerja di kami kampung. Jadi kami ini memberikan pelatihan. Nanti kalau mereka sudah pinter, sudah bisa berjualan secara online, sudah bisa berjualan, sudah bisa nge-host, akan kami tarik. Jadi sekaligus kita menciptakan lapangan pekerjaan, gitu loh, untuk masyarakat. Gitu loh. Jadi nggak usah bingung. Nanti saya harus bekerjanya di mana? Nggak usah bingung. Memang kita sengaja ingin mencetak tenaga-tenaga yang potensial, gitu, yang kreatif, gitu loh, yang mau istilahnya berkembang dan mau diajarin, terutama itu. Ya, mungkin harapan ini kan tadi bertiga produk asli Kediri. Betul. Harapannya sebagai warga asli Kediri sendiri terhadap tadi kan fokusnya saat ini di Kediri. Nah, harapan kedepannya seperti apa?
harapan saya ke depannya itu sebenarnya tidak muluk-muluk Mbak. Harapan saya itu begini. Harapan saya sebenarnya awalnya dulu kan saya inginnya minimal untuk diri saya, anak saya, adik saya, keluarga saya, minimal kita ini bisa survive, ya kan, dalam era globalisasi ini. Tapi alhamdulillah dengan berkembangnya usaha kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama Kediri dan sekitarnya. Tidak bisa kita pungkiri, karyawan-karyawan kami rata-rata juga berasal dari Kediri, biarpun ada yang berasal dari luar kota juga. Dan kita memberikan asrama juga, istilahnya memberikan mes ya di tempat kami. Alhamdulillah tempat kami itu selain ada mes, ada kita juga untuk makan juga udah di dalam. Jadi mereka punya salary itu utuh, bersih. Iya, jadi makan sudah kami sediakan, terus mes juga udah kita sediakan. Jadi harapan kami untuk kedepannya di Kediri sebenarnya saya pengen memberdayakan, pengen sebenarnya seluas-luasnya buat ibu-ibu, buat masyarakat, buat bapak-bapak, adik-adik, anak-anak muda yang berbakat, yang ingin maju. Kami ya itu tadi dengan kedua belah tangan terbuka, silakan datang ke basecamp kami. Kalau memang ingin diajari, monggo silakan, kita akan berikan pelatihan gratis. Nah, supaya apa? Supaya mereka punya bekal untuk bagaimana tetap bertahan di era digitalisasi ini. Karena ke depan ini akan terus lebih ini lagi Mbak. Ke depan ini dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, ini ke depan ini lebih mengerikan sebenarnya. Nah, lebih keras gitu loh. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti. Nah, dan tugas kami sebagai salah satu juga di sini di Kediri ini adalah salah satu pejuang online, pelopor pejuang online adalah kami berempati kepada masyarakat yang saat ini, teman-teman kami yang belum memulai di dunia ini, gitu loh, di bisnis ini. Dan apalagi UMKM, teman-teman UMKM yang saat ini mungkin belum bisa eksis, belum bisa istilahnya belum bisa mengikuti di era digitalisasi ini, kami akan membantu. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang ingin kami kembangkan sekarang ini. Gitu. Yang terakhir nih, Gitu. mungkin bisa disampaikan kiat-kiat atau mungkin pesan untuk teman-teman semuanya agar yang mungkin saat ini masih mau buka usahanya masih maju mundur, itu mungkin ada pesan-pesan atau motivasi untuk teman-teman semuanya. Kalau pesan saya, keluar dari zona nyaman. Nah, itu aja. Keluar dari zona nyaman. Itu yang paling pentingnya Ya. Jadi memang harus memulai itu harus dengan keberanian. Harus dengan tekad yang kuat. Jangan pernah takut untuk gagal. Kita belum pernah mencoba. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Jangan pernah takut untuk mengawali. Harus optimis. Harus berani. Masalah nanti hasil itu urusan belakangan. Yang penting kita harus coba dulu. Berani untuk memulai. Gitu loh. Keluar dari zona nyaman. Berani untuk memulai. Optimis. Yakin. Karena menjalani segala sesuatu kita harus optimis dan harus yakin. Hanya itu. Keluar dari zona nyaman, ya. Berani untuk memulai, mengawali, optimis, harus yakin dan berani. Dan satu lagi, usia bukan hambatan. Usia bukan menjadi hambatan. Contohnya nenek ini sudah oma-oma cucu 2. Masih belum kelihatan. Begitu. Ya, mungkin kayaknya mbaknya ya. Boleh. Jadi Iya, nanti kakak predik ini ya. Mungkin karena Mbak. Sering bercanda, sering setiap hari berada di muka kamera. Terus lingkungannya mungkin Ketemu. anak muda. Enggak juga. Jiwanya aja Oh muda. iya, itu memang harus jadi tetap awet muda. Oke, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Sama-sama. Banyak sekali ya hari ini kita bahas. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih banyak Mbak Ajeng.
Terima kasih untuk teman-teman sahabat Memo. Obrolan kita hari ini semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di segmen Cangkir Memo selanjutnya.